Jangan sentuh anak aku mohon, lepasin. 1 juta nggak bisa bayar. Hari ini kalian gak ada yang bisa kabur. Ah. 1998, aku balik. Lu Xiao, 1 juta. Hari ini nggak bayar. Bayar pakai nyawa. 1998. Aku balik. Jangan sentuh anak aku. Item buat sini plus bunga jadi 1 juta. Pada cap jempol. Rumah, peralatan, sama nyawa lu semua jadi milik aku. Tak ada tangan. Lu Xiao He, lu hilang. Semua diam. Nyawa aku nggak berharga. Nyawa bos Hanma berharga. Berani lu sentuh aku. Kalau lu paksa terus, aku ajak lu turun bareng. Lu mau apa? 3 hari, bayar 200.000 dulu. Gak bisa, rumah sama peralatan semua buat lu. Lu mau bayar pakai apa? Hari ini lu paksa aku mati, 1 juta nggak bakal lu dapat sepeser pun, malah nanggung nyawa orang. Masang kui, tulis ulang. Dalam 3 hari, bayar 200.000. Lewat waktu, rumah sama peralatan tepi sungai jadi pelunasan utang. Siapa? Sistem Intel Industri Emas sudah aktif. Sungai, Bantu, bagian timur, segmen Sungai Mati. Di dalam palung batuan dasar ketemu pasir emas alami kepadatan tinggi, jendela efektif 72 jam. Risiko, pasir risap, tebing longsor, orang lokal ngalangin. Berapa hari lagi nggak keluar uang? Aku bongkar dulu rumah lu. Dayong, jangan nekat. Lu bawa tante kabur ke luar kota. Aku cuma punya segini. Tak kabur. Xiao He, Mak takut lu kenapa-napa lagi. Mak, kali ini nggak bakal. Di kehidupan sebelumnya aku cuma bisa lari. Di kehidupan ini, setiap nyawa harus aku balikin sendiri. Ambil sekop, ikut aku nyari emas di sungai. Lu beneran mau ke sana? Pulang hidup-hidup? Tak lu pulang. Jendela efektif masih 71 jam 58 menit. Xiao He beneran mau ke pantai Sungai Hantu? Iya, udah belasan tahun gak ada aliran air di sana. Pernah ada orang yang terkubur di situ. Semua bilang tempat itu angker. Orang lain nggak nemu, bukan berarti di sana nggak ada. Orang ini masih bisa dipakai. Rangkanya nggak patah, masih bisa dibenerin. 2 ekor pengekor ini gimana? Biarin aja mereka ikut. Nggak takut mereka lapor. Kalau mereka nggak lapor, Han Wang Kui malah curiga. Minyak ini nggak dijual. Uangnya udah di sini. Kenapa nggak boleh jual? Pahan udah kasih pesan, nggak boleh jual ke kalian. Kita kan nggak ngutang. Ayo, Jangan bikin susah aku dong. Emang Han Wang Kui bisa ngatur urusan makan seluruh kampung. minyak nggak cuma punya dia doang. Minyak segini nggak bakal cukup lama. Kalau solar kurang, pakai pompa tangan aja. Di hilir pohon willow kering, 120 meter timur pantai Sungai Hantu, lapisan kaya di kedalaman 1,4 sampai 1,8 meter, sisa jendela efektif 68 jam. Kok berhenti? Arahnya udah benar. Ini tempat setan apa sih? Pegang erat talinya. Jangan injak lumpur yang mengkilap. Di sini, mana ada emasnya? Emasnya nggak di dalam air. Kena batu nih. Batu pecah. Ini batuan dasar. Palungnya ada di bawah sini. Angkat dikit lagi. Kalau terlalu curam, emas halus nggak bakal nempel. Persis sudut ini. Gali dari sini. Bersihin dulu lumpur lapisan atas. Beneran bawa barang rongsokan ke sini. Hehehe. Lu tendang batu mau mukul siapa? Dalam 3 hari kalian bebas berbuat apa aja. Pantai Sungai Hantu itu pantai umum. Hari ini iya, besok belum. Terus kita gimana? Kalau sore dulu semua titiknya. Makin panik mereka. Makin bener kita nemu tempatnya. Hari ini aja belum kelihatan satu butir emas pun. Perlu seserius ini?
Kedalaman lubang survei, waktu pakai pompa air juga harus dicatat, cuma punya 3 hari. Setiap langkah yang salah, makin tipis peluang kita. Jendera waktu yang tersisa 66 jam 42 menit. Sebelum sungai beku besok, harus digali sampai lantai -1. Kemarin belum ada benda ini. Semalam saja, pantai hantu sudah jadi milik kalian. Dulu, enggak. Sekarang, iya. Surat kontrak tambang pasir di kota. Hitam di atas putih. Mau masuk dari sini? Bayar dulu 20.000 sebagai biaya masuk. 10.000 buih, ngapain nggak rampok aja? Agak yang punya uang. Balik sana. Kasih ke sini. Jembatan tua di Jalan Utara, pantai timur Sungai Hantu nggak masuk area kontrak. Kamu bilang nggak? Yang baca dulu. Tiang batasnya di sini, bagian sungai yang mau kita tuju. Ada 3 li di luar garis batas. Memang di sana bukan area tambang. Dulu pas ngukur batas sungai, aku ikut bantu. Urusan suratnya, yang mutusin Pahan, kunci pagar kayunya rapat-rapat. Hari ini jalan ini emang nggak bakal kamu lewatin. Jangan gerak. Mereka jelas-jelas mau ngelawan. Berantem di sini, cuma buang-buang waktu kita. Dia mau nutup jalan, kita cari jalan lain aja. Sisa waktu silu, tinggal 2 hari dari 3 hari. Makin jauh mutarnya, makin cepat kamu mati. Jalan ini masih bisa dilewati. Dulu mobil angkut pagar, pernah lewat sini. Sesusah apapun, lebih baik daripada buang waktu sama mereka. Hati-hati. Berani keluar nggak? Pasti anak buah Mas Sanggui. Makin mereka takut kita masuk, makin jelas ada sesuatu di sungai itu. Jendela waktu tersisa 56 jam. Istirahat dulu sebentar. Mereka udah buang waktu, kita setengah hari, nggak bisa nunggu lagi. Masih lumpuh. Pindah ke titik berikutnya. Ada kuarsa, dekat batuan dasar. Tapi belum sampai alur utama. Udah mentok. Ambil dulang emasnya. Beneran ada emas. Jauh ha, kita selamat. Ini cuma detail yang kelihatan di tepi alur utama. Sisi pinggir aja udah sebanyak ini. Di palung utamanya pasti lebih banyak lagi. Batuan dasarnya miring ke kanan bawah. Palung emas aslinya ada di sebelah kanan. Goyangnya pelan-pelan. Coba airnya dulu. Sedikit lebih cepat. Wah! Pokok, jangan sentuh. Hahaha, air aja nggak ke bawah. Bawa emas. Turun ke sini. Gua awasin dari sini. Lihat, gimana 3 hari kalian? Bocor sedikit demi sedikit, sampai habis. Udah susah payah nemuin posisi yang pas. Kalau masih bocor terus, nyari emas sebanyak apapun gak bakal kebau. Retakannya belum ketutup rapat. Begitu tekanan air gede, sumbatnya bakal keangkat. Pasang ulang papan kayunya. Nggak sempat. Lagian kayu basah bakal terus berubah bentuk. Pakai itu drum minyak. Buka drumnya, potong jadi lembaran panjang. Lembaran besinya nahan retakan, di bawahnya masukin kain bekas oli, terus paku pakai pasak kayu biar mati. Sialan. Hari ini nggak usah nyari emas, tutup dulu mulut sungai mati ini. Kalau besok palungnya masih bocor gimana? Ya perbaiki terus. Waktu nggak nungguin kita, jadi besok harus sudah bisa dipakai. Udah ketutup. Begitu subuh, langsung mulai. Kan lah. Terbagi. Iya. Oke. Nyalain pompa. Jadi, lebih pasir hitamnya berat, banyak kuarsanya. Material berat semua ngendap di sini. Angkat dulu satu keranjang. Cuma beberapa butir. Posisinya nggak salah. Turunin satu keranjang lagi. Kebanyakan. Palungnya udah mulai kekuningan. Jangan matiin pompa. Sungai bagian ini punya bos Han. Semua barangnya serah. Batasnya bukan di sini. Mau rebut? Ya, di depan semua orang kampung dulu. Ngaku aja kalau kalian yang palsuin area itu. Jaga pintu keluarnya. Syauhi! Jangan berontak. Makin berontak, makin tenggelam.
Jangka, selipin di ketiak. Kakinya nggak bisa ditarik. Tarik bareng-bareng, bentuk V. Pasirnya masih ada. Kamu bener-bener nggak takut mati ya? Kaki jangan digerakin. Kakak ranjang itu nggak boleh ditinggal. Bisa laku berapa? Ada orang nggak? Tolong! Mobil Xiaohe. Jaga mangkuknya, jangan gerak. Antara masnya duluan, anak buah Mas Angkui udah di atas. Selamatin orangnya dulu. Dayung, lilitin tali ke pohon willow kiri. Roda mobil dijepit di tepi, jadiin tumpuan. Siapa yang nyuruh mereka masuk ke Sungai Mati? Jangan sampai kamu ikut ke bawah. Talinya udah kelilit. Sambungin ke dereknya. Angkat! Komandan Chin, jangan gerak-gerak. Buka sabuk pengamannya dulu. Qin Shouyu, selamatin Komandan Qin duluan. Mundur ke tempat yang keras. Qin Shouyu dari tim survei Provi. Dia insinyur, namanya Shulan. Kalian di sini lagi uji tambang perlindungan. Emas endapan alami. Sumbernya di mana? Prosesnya semua cocok. Aku butuh sertifikasi legal. Wah, juga butuh jalur pembelian resmi. Kedalaman sampel, arah batuan dasar, gimana cara ngambilnya, lubang bor manual, diangkut pakai keranjang bambu, dicuci pakai palung kayu, saringan besi sama kain bekas buat nyaring pasir, nggak pakai bahan kimia, juga nggak ngubah aliran sungai, bukan asal gali. Besok pagi kami tunggu di Wisma, bawa catatan asli sama sampelnya. Pertama, daftarin dulu kadar, berat, sama asalnya. Kalau sesuai aturan, stasiun pembelian emas provinsi bisa terima. Mas Angkui malam ini bakal datang rebutan nggak? Dia nggak berani rebut terang-terangan, ya takutnya dia main di belakang. Catatan, sampel, butiran emas, kurang satu aja besok nggak bakal bisa jelasin. 2 orang jaga bergantian. Sampel sama catatan aslinya cocok. Total beratnya 6x4 ons. Pengambilan sampel selesai. 2 pihak setuju, segel. Sampel dipastikan emas sungai alami, catatan asalnya lengkap. Penawaran total 250.000. Itu keranjang, Wibu. Ini bukti, pembelian resmi. Setelah tanda tangan, uang langsung transfer ke rekening yang ditentukan hari itu juga. Catatan asli, hasil uji, bukti pembelian, 3 barang pisah-pisah. Simpan baik-baik buktinya, langsung balik ke kampung. Aku ikut kalian balik. Uang ini dari mana? Aku bisa bersaksi. Jarak dari batas 3 hari. Tinggal setengah hari terakhir. Jangan masih kurang 2 jam. Siapa yang suruh kalian sentuh barang-barang ini? Aku datang lebih awal. Biar anakmu nggak kabur, nggak punya uang, bongkar rumah dulu buat bayar bunga. Lunch. Batas waktunya belum habis. Kalian nggak boleh bongkar. Ini sisa makanan terakhir di rumah. Mana mungkin 200.000 bisa dikumpulin dalam 3 hari. Rani juga balik. Dari mana dapat uang palsu? Waktunya tinggal dikit lagi. Bawa surat rumah nggak? Kamu beneran dapat emas? April ribu nggak kurang sepeser pun. Sekali sekali 2 ons emas alami. Langsung diterima stasiun pembelian emas provinsi. 3 hari beneran dapat 250.000. Sesuai perjanjian, 3 hari harus bayar 200.000 dulu. Batas waktu tinggal 2 jam, uangnya aku antar lebih awal. Tapi orang-orangmu duluan masuk rumahku, pecahin jendela, dan dorong ibuku sampai luka. Tulis dulu tanda terima 200.000, terus tulis konfirmasi ganti rugi dan biaya periksa.
Jendela pecah segitu aja. Berapa sih harganya? Utang harus dihitung satu-satu sampai jelas. Emasnya udah lewat sampling, uji, dan pendaftaran asal. 250.000 ini ada bukti pembelian resminya. Sekarang batas waktunya belum lewat. Tapi kalian duluan masuk rumah pribadi, rusakin barang, dan dorong keluarga sampai luka. Nolak nulis tanda terima. Atau tetap maksa bongkar rumah, kita antar dia ke polsek, dan pengadilan, batas waktunya belum sampai, udah bongkar rumah aja. 200.000 udah diterima. Di sini cuma ada bukti terima. Rusaknya kusen jendela sama biaya periksa ibuku gimana? Buat benerin jendela sama periksa itu udah cukup kan? Ayo, hitung uangnya. 200.000, nggak kurang sebesar pun. Ini. Jangan seneng dulu, total utangnya 1 juta. Kamu hari ini baru bayar 200.000, masih 800.000. Kamu bisa beruntung sekali, nggak akan beruntung 2 kali. Lain kali datang jangan bawa linggis, bawa lengkap surat utangnya. Kurang 1 lembar atau lebih sepeser pun, aku nggak bakal ngakuin. Ibu kira rumah ini beneran nggak bakal ketahan. Uangnya kamu simpen buat bayar utang. Ibu periksa ke rumah sakit dulu. Jendelanya harus dibenerin, rumahnya juga harus dibenerin. Terus sisa 800.000 gimana? Hari ini bisa bayar 200.000, sisanya juga pasti bisa. Informasi emas level biru udah aktif. Bekas jalur tailing di Sungai Busuk, ada emas alami butiran kasar kepadatan tinggi, rawa berisiko, kabel bekas, geng lokal jaga. Perjalanan ini nyaris nggak balik nyawa. Saluran ini nggak bisa dipakai lagi. Harus dibenerin. Mau turun ke sungai lagi buat beli alat. Pompa air, saringan, saluran semuanya harus ganti. Besok ke kota, nggak mau pertaruhin nyawa buat saluran kayu jelek. Oke, besok ganti yang baru. Saluran baru 80.000, pompa diesel, kapal, sama rantai baja dihitung terpisah. 80.000? Kamu jualan mesin atau mau ngerampok? Baru aja jual emas. Masih kurang apa? Yang baru nggak mau. Lihat stok bekas di belakang. Udah karatan gini masih bisa dipakai. Mesinnya belum pernah turun mesin besar. Dasarnya cukup tebal, cuma kurang sekat pasirnya. Barang bekas ini semua di bawah 50 pompa oli bokor. Bearing udah aus, selang olinya juga harus ganti semua. Benerin mesinnya, ganti selang oli baru, plus 30 meter rantai baja. Kamu mau bayar berapa? 38.000, kurang dari 48.000, nggak usah dibahas. Selang udara, masker, dan alat potong, semuanya masuk hitungan itu. 82.000 buat benerin mesin, ganti selang, pasang rantai baja, 42.000 buat beli tumpukan besi karat. Apa nggak sayang? Tanpa ini, nggak bisa turun ke parit alang-alang busuk. Materialnya udah lengkap, tipe peralatannya juga udah dimasukin. Cuma boleh uji keruk dan uji produksi terbatas, lingkup, peralatan, dan jumlah sampel. Nggak boleh lebih. Siap. LP mah, pimpin rombongan kendaraan. Tunggu dulu. Uangnya bosan belum dibayar. Kamu malah beli mesin duluan, masih ngutang 800.000, berani juga bawa keluar. Mesinnya tinggalin. Ini alat produksi yang dibeli secara resmi. Berani nyita. Aku lapor ke polsek. Bawa kertas cecek buat nakutin siapa? Faktur, izin, surat muka orang. Sekarang masih ada negatif fotonya. Berani sentuh lagi. Sekalian aja aku lapor polisi. Punya beberapa lembar kertas. Kamu pikir bisa berdiri tegak di tepi sungai angker? Minggir. Nanti kita lihat. Kejadian tadi dibiarin aja gitu. Catatan lapangan udah kutinggalin. Nanti diproses sesuai prosedur. Kenapa mulut parit keblokir? Surat-surat lengkap, langgar aja langsung. Jangan gerak, kalau rantainya putus, mereka bakal nuduh balik. Ini satu-satunya jalur buat alat. Rekam semuanya. Ada yang nungguin kita? Lu Xiaohui. Parit alang-alang busuk, air sama pasirnya, udah lama aku kuasai. Kamu pegang izin uji produksi pun, tetap harus minta izin aku dulu. Disetujui kabupaten itu pembersihan alang-alang dan uji produksi terbatas. Kontrakmu cuma sampai pasir bangunan di mulut parit sama tiang listrik lama di lereng gunung. Yang di atas kertas gak penting. Di sini, orang-orang dengerin aku. Tutup jalannya. Hari ini aku berdiri di sini. Lihat siapa yang berani masuk. Perasaan ini dibiarin aja. Makin dilarang masuk, makin jelas di dalam ada sesuatu. Rekam. Garis kontrak Dujang out. Cuma sampai tiang listrik lama. Zona alang-alang di atas tiang listrik itu di luar kontrak.
Begitu terima laporan sengketa batas, Kita cek ulang ke lapangan. lingkup kerjamu cuma sampai tiang listrik lama di tengah gunung, saluran tiling di atas tiang listrik itu nggak masuk kontrakmu. Parit ini emang nyambung dari sananya, batasnya ditentukan dari patok batas. Bukan dari omonganmu doang. Ngangkut pasir bangunan nggak termasuk nyaring dan milih biji. Langsung matiin mesin, lepasin rantainya. Singkirin truk rusak itu. Truknya rusak, nggak bisa digerakin. Udah di bawah roda kanan belakang udah dikasih balok kayu. Langsung singkirin. Buka kuncinya. Masuk pun cuma bisa bersihin lapisan atasnya. Berani sentuh yang di bawah, itu namanya tambang liar. Kerjain sesuai area yang disetujui, nggak usah lu ingetin gue. Koordinat target udah dikonfirmasi. Lapisan ini warnanya beda. Bukan cuma sebongkah. Ini satu lapisan keras yang utuh. Di dalam krak oksidasi ada emas murni. Ketemu konsentrasi emas besar. Estimasi total berat 45-55 kilo. Sampai sini dulu hari ini. Jangan sentuh kawatnya. Mau kerja besok aja, bongkar pelan-pelan. Tunggu mereka yang lewatin garis duluan. Dia lagi rebut emas. Berhenti. Pengawas tambang nggak kasih lo turun ke air. Ini di luar area kontrak lu. Lo berani turun. Boleh lapor polisi. Ya udah, lapor aja. Rintangan berbahaya boleh dibersihin buat pengecekan. Pengecekan bawah air diizinkan. Menit nggak boleh motong bagian utamanya, nggak boleh juga mindahin diam-diam. Ngerti? Dayung siap turun ke air. Kalau beneran kejebak gimana? 3 kali tarikan, terus lepas tali. 5 kali tarikan, tarik balik dengan kecepatan paling pelan. 10 detik nggak ada sinyal, tetap harus ditarik pelan-pelan. Kalau ditarik kenceng, orangnya bisa keseret ke dalam rintangan. Pompa udara, jangan berhenti. Dayong, jaga peralatannya. Kalau mati di bawah, jangan salahin gue. Pasokan udara normal, pengecekan bawah air pertama dimulai. Alatnya. Ada orang di bawah air, siapapun nggak boleh sentuh pompa udara. Kalau berani sentuh alat suplai udara lagi, gue langsung lapor polisi balik. Konsentrasi emas besar di kutub negatif udah dikonfirmasi, estimasi total berat 45-55 kilo. Lima tarikan, siap-siap tarik pelan-pelan. Enggak, 2 tarikan lagi. Xiaohe, Jangan ditarik kencang dulu, pompa udara lanjut. semua orang jauhi tali. Tarik tali pelan-pelan, cek dulu titik macetnya. Talinya masih turun. Peringatan struktur bawah air mau runtuh lagi, selang udara risiko kejepit tinggi banget. Xiaohe, Udah lewat 10 detik. Aku nggak. Orangnya hilang, nggak bisa ditarik kencang. Tali utama miring ke kanan dasar kolam. Bener-bener macet. Jaga suplai udara, urai tali setengah meter.
Ada sinyal. 3 tarikan, lanjut urai tali. Jaga suplai udara. Tulang itu nggak naik-naik. Belum tentu masih hidup. Jangan tinggalin forklift. Setelah rintangan dibersihkan, target bisa digeser lewat jalur batuan dasar. 5 tarikan buat narik. Kecepatan paling pelan. Xiaohe! Yang nyangkut di tiang lama udah lepas. 2 pengait, 3 batang kayu runtuh. Kalau udah bersih, bisa ditarik keluar utuh. Badan utamanya nggak boleh pecah. Minta izin angkat tiang dan tarik selongsong utuh. Diizinkan diangkat utuh, nggak boleh dipecah, dipotong, atau dipindah sembarangan. Semua proses ke video, kamu lanjut pantau. Jijik pertama. Coba tarikan normal. Kecepatan paling pelan. Tarik pelan-pelan. Badan utuh, nggak ada bekas potongan bawah air. $51 kilo. Raja emas 100 kati. Gak ada yang boleh sentuh. Barangnya ketemu di parit punyaku. Turunin senjatanya. Semua proses ke video. Polsek udah sampai di persimpangan. Turunin senjatanya. Terakhir kali, taruh senjatanya ke tanah. Dari nyemplung sampai timbang semua tercatat. Parit dan kontraknya bisa punya kamu, buktinya nggak. Sekarang, minggir. Jadi, record semua. File rekaman Jinshi dipisah, dikawal sendiri-sendiri. Setiap berhenti, segel dicek ulang. Barang keluar dari paritku, otomatis ada bagianku. Kolam dalam nggak masuk kontrak, bawa senjata juga nggak ngubah batas. Ini udah aman kan? Tunggu hasil pemeriksaan dulu. Catatan belum beres, uang juga bisa kabur. Struktur kristal dan bentuk aslinya masih utuh. Bagian utamanya lengkap, nggak ada bekas potongan di bawah air. Penawaran gabungan, 800.000. 800.000. Pakai sama logam mulia. Spesimen utuh dan nilai penelitian. Pajak dipisah lagi. Cek kontrak dulu. Catatan nggak ada masalah, pasalnya jelas. Kontrak mulai berlaku, biaya operasional dibayar terpisah, udah dibagi juga, nggak usah dibagi, sisain buat modal putar. Benerin alat, beli minyak, bayar orang, semua butuh duit. Proses pembayaran udah kelar. Bayar utang Han Wang Kui dulu, hari ini langsung lunas. Udah ada duit, waktunya beresin hitungan. Oh plus, bunga sesuai perjanjian 800.000. Bunga berjalan dihitung lain. Bagian yang udah disepakati aku terima. Bunga yang ditambah belakangan gak aku angkat. Dana masuk. Material udah disegel dan diverifikasi. Hitung ulang sesuai tanggal awal dan bunga yang disepakati. Potong bunga yang double, yang harus dibayar 800.000. Pak Han, angkanya cocok, harus bayar 800.000. Nggak kurang sepeser pun kalau kamu nggak mau terima, nanti didaftarin sama pengacara dan disegel. Ada surat pelunasan bawa ke sini. Setelah ditandatangani surat utang, kwitansi, sama jaminan semua hangus, berani terima duit, tapi nggak berani tanda tangan. Tanda tangan, amplopnya jadi punyamu. Nggak mau amplopnya tinggalin. Utang resmi lunas. Semua pada lihat. Utang keluarga lu udah beres. 800.000 beneran udah dilunasi. Keluarga lu udah bangkit lagi. Kalau tambang butuh orang, panggil aja aku. Waktu ngeblokir rumah keluarga, kok nggak seantusias itu? Punya duit bukan berarti selalu beruntung. Lubang tambang, arus bawah tanah, longsor, berani doang nggak cukup buat bertahan hidup. Utang udah lunas semua. Masih mau nakutin siapa lagi? Iya bener. Ditambang nggak bisa cuma andalin keberanian. Aku mau cari orang yang bener-bener paham penyelamatan dan peralatan. Masih mau lanjut? Kue gali itu cuma awal. Kalau gitu nggak bisa lagi ngandelin 2 orang doang. Gu Changqing. Lebih dari 20 tahun pengalaman penyelamatan kecelakaan tambang. Anaknya operasi besok, biayanya belum ada. Dia paling ngerti kapan harus berhenti. Target berikutnya. Bentuk tim penambangan dan penyelamatan profesional. Sekarang, sistem bisa nemuin emas. Tim yang benar harus mulai dibangun. Tanda tangan, gaji yang belum dibayar.
Gak bakal kurang sedikit pun. Langsung cair. Rantai baja yang putus. Aku udah lapor perbaikan 3 kali dari awal. Rantai bajanya kalian yang nahan nggak mau ganti. Penyelidikan udah nentuin siapa yang salah. Hasil yang udah diubah-ubah itu aku nggak ngaku. Bu Changqing, uang deposit operasi masih kurang 20.000. Ini udah tagihan ketiga kalinya. Tolong dikasih waktu sehari. Ruang operasi udah dijadwalin. Kalau deposit nggak dilunasi, cuma bisa diundur. Anakmu nggak bisa nunggu. Tanda tangan. Kompensasi langsung cair. Pakai anak buat maksa orang ngakuin catatan palsu. Dasar kecil banget. Kamu siapa? Ini urusan internal tambah. Nunggak gaji, bukan urusan internal. Chu Changqing, jangan tanda tangan dulu. Catatan laporan perbaikan. Tambang udah aku temuin. Meja situ buat lihat, kawat baja pengangkat putusnya udah lewat batas, 3 kali laporan sebelum kecelakaan. Semua udah diterima bagian peralatan. Fotokopian bisa buktiin apa, yang asli masih ada, di kabupaten juga ada arsipnya. Hari ini nggak tanda tangan. Mulai sekarang jangan harap bisa masuk tambang. Tanggung jawab nyawa yang kayak gini aku nggak mau pikul. Kamu bantuin aku bukan cuma buat ikut campur, kan? Kamu mau aku yang turun ke sumur buat kamu. Minta aku yang urus tim sama keselamatan. Di bahu ada bekas tali. Baru aja abis nyemplung air. Selokan alang-alang yang bau. Kamu jaga alat suplai udara. Oh, kamu tahu, Ujo. Dengan baju kena oli pompa angin. Ada yang sentuh alatnya. Aturannya kurang banyak. Aku nggak mau. Operasi butuh uang muka. Hari ini harus lunas. Aku lagi cari jalan. Kamu mau ngapain? Anaknya nggak bisa nunggu. Kamu mau beli? Waktu aku berapa tahun? Bukan gaji, ini pinjam. Aku percaya kamu. Kalian nggak usah nunggu. Udah sampai sini, masa nggak tahan sebentar? Anaknya di dalam, pasti ada yang nemenin kamu nunggu. Kukunya 3 syarat, bilang aja. Pertama, gaji sesuai harga pasar. Pinjaman dihitung terpisah. Kedua, alat harus aku periksa dulu sebelum masuk. Boleh. Ketiga, kalau kerjaan bahaya, aku yang bilang stop, ya stop. Oh, termasuk bos. Sama aja. Bos pun bisa diusir. Di dalam sumur nggak kenal bos. 3 syarat itu semua berlaku. Kamu ngapain? 2 jenis ring baja ini nggak bisa dipakai. Permukaannya baru tapi inti talinya ukurannya salah. Ganti semua sekaligus. Ongkosnya jauh lebih mahal. Nyawa orang nggak bisa dihemat. Komandan Ki, aku pimpin tim, nggak jamin tiap kali nemu emas. Cuma sebisa mungkin bawa orang pulang. Itu udah cukup. Di lokasi kerja dengerin siapa? Di lokasi dengerin komandan tim. Pompa udara tambah mesin cadangan, bambu penarik, tali pengaman nyawa harus dipisah. Di samping lubang cuma tinggal 1 orang, yang lain mundur ke zona aman. Akhirnya ada juga yang ngerti cara bawa orang pulang. Keselamatan nomor 1. Mas Juta dapat mesin segede gini. Lumayan. Jangan lihat ukurannya dulu. Kasis sama rangka penariknya masih utuh. Mesinnya mana? Suaranya kayak mau berantakan gini. Penyemprotan bahan bakarnya nggak merata. Mesinnya udah tua, kelistrikannya juga. Strukturnya masih bisa dipakai buat sementara. DP-nya 1 juta. Total harga mobil 8 juta. Sebelum serah terima, tes dulu lagi. Kondisi mobilnya ditulis. Nggak masalah. Lunasan setelah tes jalan. Suit 1 juta. Tadi kan 8 juta. Tadi. Sekarang. Mobil ini udah ganti mesin impor. Kwitansinya tulis 8 juta buat 1 unit utuh. Mesinnya nggak ada di dalam mobil. Tambah 8 juta. Atau nggak jadi jual. DP nggak bisa dikembalikan. Transaksi batal. Mau nahan orang juga. Hitung stok di lapangan dulu. Uangnya lunas dulu baru boleh pergi. Periksa sekali lagi. Hidupkan mesinnya lagi. Belok kanan. Belok sekali lagi. Bunyi cuma di sudut tertentu, bukan kerikil nyangkut. Serbuk besi. Kausan normal nggak mungkin sebanyak ini. Oh, kemungkinan besar di dalamnya udah retak. Segini baru aja dicat. Mobil bekas tambah las itu wajar. Dayong ambilin solar. Bekas las di permukaan lapisan penahan beban udah retak. Di sini harusnya ada plat penguat. Kalau nanjak atau belok terus-terusan, dudukannya bakal patah. Roda kemudi bisa lepas. Treknya bakal terlempar semua. Mobil bekas pasti ada retaknya. Mau nakutin siapa? Kat baru, lumpur, las di permukaan. Semuanya buat nutupin kondisi asli.
Lu bilang mobil ini worth 11 juta dan bisa dipakai kerja normal. Naik ke tanjakan, belok kanan 3 kali berturut-turut. Kalau dudukannya nggak patah, aku beli 16 juta. Mobil ini nggak bisa nanjak. Kalau patah, aku nggak bisa kabur. Mobilnya hari ini nggak jadi dijual. Nggak jadi jual, ya balikin DP-nya. DP-nya udah masuk buku, lain kali aja. Bukan nggak punya uang. Lu cuma mau nelen DP-nya. Aku juga pernah bayar DP, malah dinaikin harganya, nggak mau nambah, ya diputer-puter terus nggak dibalik. Kalian mau ngapain? Buktinya semua ada. Seluruh area parkir ini saksinya. Kalau kondisi mobil dan harganya nggak dijelasin hari ini, nggak ada yang boleh pergi. Keluarkan mobil trek itu di depan semua orang. Coba aja langsung. Aku kasih lihat kalian mobil ini ada masalah atau nggak. Bawa mobil ke tanjakan uji. Semua mundur ke belakang garis. Di depan trek, jangan ada yang berdiri di sisi bawah. Belum dicoba udah nakutin orang. Kalau beneran patah, nggak bakal milih orang. Dari retakan dan kedalaman las ini, dengan beban berat nggak bakal kuat lama. Dalam 3 jam paling gede, kemungkinan rusaknya. Lu bisa ngeramal ya? Si Salgoh. Pelan-pelan. Suara apa itu? Mobil bekas bunyi dikit. Paniknya, kenapa? Balikin ke lurus. Putar sekali lagi. Keluar oli. Retakannya melebar, ngedesak lumpur oli di dalamnya. Aku nggak mau lanjut. Kalau beneran patah di tanjakan, yang mati gue. Di luar numpuk lasan, di dalamnya nggak nyantol sama sekali. Dudukannya udah geser, retakannya masih ngerembet. Peralatan bekas emang gitu. Ini mah nutupin aja pakai lumpur oli sama cat. Bang, kemarin lu nyuruh gua beli mobil ini buat angkut buruh. Jangan dengerin omongan mereka. Kalau beneran patah, gimana orang di dalamnya? Bor, aku juga. Bongkar. Cek. Ini bukan pompa oli yang kemarin. Ganti pompa di alat bekas itu wajar. Kemarin pompa besi cor. Sekarang dari bodi aluminium. Pipa-pipanya juga beda. Aku juga harus cek. Semua berhenti. Belum bongkar alat gue. Rusak bisnis gue. Hari ini gue kasih tahu lu aturan main. Retakan, las palsu, pompa oli yang dituker, sama, kwitansi 8 juta udah difoto semua. Lu berani mukul sekarang, selain nyembunyiin cacat keselamatan, tambah satu lagi, nyerang orang di depan umum. Angkat pipa besinya lebih tinggi. Biarpun muka lu kelihatan jelas sama semua orang. Kita semua Lu Xiaohe, sini lihat, paku kelingnya baru aja diganti, keling baru diganti, sistem kelistrikannya juga nggak bener, mesinnya udah ganti. surat hilang itu hal biasa. Terus kenapa nomor rangkanya digosok? Lama-lama kau sendiri kali. Tapi yang digosok cuma bagian nomornya doang, yang hilang surat. Atau identitas mesinnya. Yang di dalam dengerin, buka pintunya. Kita dikunci di sini. Bosnya nggak boleh kita keluar. Buka pintu! Siapa yang suruh tutup pintunya? Bukan aku, salah paham. Ini cuma stok opname. Opname pakai pipa besi. Uang muka keren bekas 5.000. Terus ditambah lagi 30.000. Uang muka trailer, roda rantai 8.000. Mobilnya aja belum diambil. Mesinnya dihitung terpisah lagi. Tompal ya alatku diganti. Daftar satu-satu per orang, harga asli, uang muka, tambahannya tulis jelas, uang muka crane bekas 5.000, terus ditambah lagi 30.000, uang muka trailer roda rantai 8.000, mobilnya belum diambil, malah bilang mesin dihitung sendiri, daftar satu-satu per orang, harga asli, uang muka, tambahannya tulis jelas. Buku, catatannya tinggalin. Basisnya udah retak parah gini. Mesinnya juga asal-usulnya nggak jelas. Mobil ini masih mau dipakai. Basisnya bisa diganti total, selang oli sama sistem injeksinya juga bisa dibenerin, yang bener-bener berharga itu rangka bawahnya, sama mesin ini, suaranya nggak stabil, tapi blok silinder sama poros engkolnya nggak rusak parah. Tongkat dulu, cari tahu asal-usulnya. Kalau beneran barang curian gimana? Ya nggak boleh disentuh sama sekali. Cepet, kirim barang-barang ini dulu. Siapa yang nyetir? Mereka mau kabur. Di belakang ada orang mindahin barang. Matiin mesin, turun! Pak Bos nyuruh aku kirim malam ini. Aku nggak tahu barangnya bermasalah. Trailernya bukan barang curian, rangka sama suratnya cocok. Mesinnya dari alat impor yang udah resmi diafkirin, tapi rakit sendiri, gosok plat nomor, ganti dudukan mesinnya, harus dilanjutin penyelidikannya. Transaksi aslinya diproses sesuai harga di kwitansi. Kamu harus pasang lagi komponen aslinya, perbaiki dudukan bawahnya. Lu Xiaohao bisa lanjut beli, atau bisa juga batalin transaksinya. Uang muka dikembalikan semua. Bagian yang retak bisa dipotong bersih, dudukannya diganti baja baru. Mesinnya sendiri masih bagus. Pompa oli aslinya juga udah ketemu lagi, setelah dibenerin. Mobil juta nggak rugi. Pintu!
Tetap deal dengan harga awal. Proses perbaikannya kita yang awasin. Biaya inspeksi yang kelebihan dikembalikan. Mesin bor sama 2 set pipa, bor dijual sesuai harga penilaian. Semua orang mundur dari kedua sisi trek. Suhu, normal. Gimana? Belum bisa serah terima, kosongan nggak masalah. Bukan berarti bagian mulutnya nggak ada masalah. Gigi rendah dulu, naik setengah tanjakan. Suhu normal. Beloknya lancar, lasannya nggak ada retak baru. Bisa serah terima. Mulai sekarang mobil ini, aku yang bawa. Belajar perawatan dulu. Dia diriku mas stabil. Kemarin itu siapa yang hampir ngerem mendadak? Beneran 8 juta kita bawa pulang mobilnya. Nanti pas pulang kampung harus kutunjukkan ke semua orang. Berhenti, tolong. Pari tambang bekas keluar air beracun. Ternak yang minum langsung tumbang. Anak-anak masih dihilir. Tunjukin jalannya. Semua orang berdiri di sisi atas angin. Jangan sentuh airnya. Jianfeng Gorge ada titik pengambilan air. Manusia dan hewan gak boleh dekat-dekat. Warna segini normal nggak? Nggak normal. Mungkin tercampur bahan kimia asam atau limbah pengolahan biji. Jangan dipungut. Foto dulu dan catat posisinya. Alam bahaya warna dan emas sudah risiko air beracun, longsor, pembuangan ilegal. Terus kenapa masih nunggu? Selama air limbahnya belum jelas. Gak yang boleh masuk gua. Masih gak akan lari. Tapi orangnya gak bisa nunggu. Selamatkan orang dulu, baru tutup saluran pembuangannya. Semua mundur ke sisi atas angin. Nggak boleh sentuh air pakai tangan kosong. Sepatu yang kena lumpur juga nggak boleh langsung masuk kampung. Aku ke kota lapor polisi. Karung bahan kimia, ternak yang tumbang, sama lokasi saluran pembuangan. Semua harus jelas. Siap. Yang paling kanan itu paling parah polusinya. Di bawah silokan itu ada sumur kampung. Makin ke bawah itu, sawah bagus tahun ini. Dekat saluran pembuangan konsentrasinya terlalu tinggi, orang nggak bisa ke sana. Dorong pakai alat dari jauh. Gak bisa masuk, baru dibeli. Harganya puluhan juta. Air racun sekali guyur. Bawah dan treknya pasti hancur semua. Mobil rusak bisa diperbaiki. Air racun masuk ke sumur terus ke sawah. Nggak akan bisa balik lagi. Semua mundur jauh. Jangan berdiri di antara mobil dan selokan. Timpuk tengahnya dulu, biar dua sisi jadi saluran air. Jangan langsung ditutup total. Airnya naik. Semua mundur. Tanggulnya jebol. Batu bekas ganahan, harus pikir langkah. Seret bantalan rel itu ke sini. Jangan diangkat pakai tangan. Seret pakai kabel. Terus pasang kain anti radiasi, pelan-pelan. Pelat baja langsung nahan sudutnya. Cuma penahan sementara. Siapapun gak boleh dekat selokan Chen. Semua berhenti. Siapa yang suruh kalian sentuh selokan tambang? Air racun udah masuk kampung. Masih nggak boleh ditutup. Ini wilayah geng serigala emas. Air tambang di sini semua urusan kita. Bahan kimia itu yang anterin ke dalam. Jangan ikut campur. Semua mundur. Balai cuci emas di tambang bekas, karung bahan kimia, drum minyak bekas, semua ada di sini. Air racun bekas cucian langsung dibuang ke selokan kampung. Sampai aku mati gara-gara minum air ini. Bawa mobilnya pergi. Dengar nggak? Kamu mau nabrak orang, pihak kecamatan dan polisi udah di jalan. Karung obat, saluran pembuangan, gerobak sama muka kalian. Semua udah kefoto. Kalian tahu nggak apa akibatnya lawan geng serigala emas? Dulu kita takut cari masalah. Sekarang kalian mau matiin mata pencaharian seluruh kampung. Semua orang di sini, taruh linggisnya. Kau bahan kimia semua disegel. Ini semua tanggung jawab siapa? Tadi, katanya seluruh selokan ini urusan kalian. Aliran air dihilir, langsung ditutup. Selama sumber polusinya belum diputus, warga nggak boleh ambil air. Hewan ternak juga nggak boleh dekat-dekat. Sebelum pembersihan polusi selesai, tambang bekas ditutup. Kendaraan rantai malam ini nggak boleh ditarik dulu. Kalau injakannya dilepas, airnya bakal nembus lagi. Atur 2 shift jaga malam. Pembersihan polusi, investigasi keamanan, evaluasi area lama, tulis pisah-pisah yang jelas. Ajukan izin pembersihan polusi, investigasi keamanan tambang bekas, dan penilaian risiko terowongan lama. Prioritas cek air beracun dan warga sekitar. Termasuk kamu sendiri. Termasuk aku. Target ada di jalur utama lama, zona biji ungu. Tunnel kristal bercabang kayak ranting. Sini area galian kosong, 2 orang juga bisa ketemu di sini, sisanya nggak berhasil dibawa keluar. Sekristal emas apapun, nggak bisa ditukar sama air warga dan nyawa tim. Sebelum izin turun, cuma investigasi permukaan. Indikator saluran utama udah turun. Kabupaten udah setujui masuk ke area luar tambang bekas. Lakuin investigasi keamanan. Cuma area luar aja, area yang belum dipastikan nggak boleh dimasukin sembarangan. Pak Lu punya mata, kayak sistem. Langsung cari emasnya aja. Buat apa dengerin kamu muter-muter, VK? Deteksi gas, ventilasi, penyangga, evakuasi. Urutannya nggak boleh diacak. Masuk timku, ya ikut aturan ini. Udah mau sekarang?
Di dalam tambang dia yang pegang keputusan, masuk aku. Lu masuk, jangan disentuh dulu. Pasang kipas dulu, baru masukin lampu deteksi. Segmen pertama oksigen normal, lanjut. Makin ke dalam, racun sulfida makin tinggi. Pipa angin terlalu lambat. Aku duluan cek urat bijinya. Balik! Tiba perlu berkabut. Terdepanku titik mati rendah, kamu nggak nyium, nggak berarti nggak ada gas beracun. Semua mundur keluar. Lanjutin ventilasi. Nilai deteksi udah turun ke batas aman, bisa lanjut. Periksa satu-satu sambil diketuk. Yang longgar pasang penyangga baja dulu. Yang ini nggak bisa nahan beban, perkuat dulu. Semua mundur ke belakang penyangga baja sebelumnya. Komandan Yu, suruh mundur ya mundur. Emasnya nggak bakal lari. Nyawanya bisa. Dari sisi kanan, lapisan batuan aman. Bor 1 lubang. Sampel lubang pertama sama nomor lubang bor udah dicatat. Jangan diperlebar bukaannya. Cek dulu rongga sama tekanan airnya. Siap. Kompas nih. Stop mesin. Semua mundur dari depan lubang. Di balik tembok yang runtuh ada ruang tambang lama yang disegel. Tutup lubangnya. Semua mundur keluar garis penyangga. Hari ini nggak dibuka, besok aja. Di belakang ada genangan air, nggak bisa langsung bobol temboknya. Bor lubang pembuangan dari sisi bawah. Lubangnya tembus. Stop ngibor. Semua mundur. Biarkan mengendap dulu, jangan ada yang sentuh. Nggak ada sisa racun keras. Buka cuma lubang pengintai. Ah! Ini bukan biji. Ini pohon emas. Crystal alami. Nilai keseluruhannya mungkin jauh lebih tinggi daripada dilebur jadi emas. Catat dulu, jangan diambil. Ukur pakai penggaris. Jangan sentuh kristalnya. Andai area yang lepas secara alami. Tim Kabupaten nemuin lukisan dinding dari balik bukit produksi. Bagian utamanya tetap di tempat. Tunggu pemeriksaan bersama. Cuma boleh ambil 2 rumpun buat perlindungan. 2 rumpun ini udah lepas dari batuan induknya. Masukin kotak. Segel di tempat. Tambang bekas itu ada di wilayah desa kita. Apapun yang ditemukan di dalamnya jadi milik bersama. Kalian orang luar nggak boleh bawa satu pun. Kontraknya masih ada. Siapa yang berani sentuh berarti mencuri. Segel kotaknya. Taruh balik ke area pengawasan. Tunggu instansi berwenang nentuin haknya. Desa kasih kalian 200.000 buat capek-capek. Peralatannya juga tinggalin. Bantu desa buka tambang. Kontrak batu nggak tentu ngatur soal emas sama keamanan tambang bekas. Barang yang disegel nggak boleh diganggu. Ini desa yang tanda tangan hitam di atas putih. Batu di gunung, barang di dalam lubang tambang. Semuanya milik yang pegang kontrak. Iya dong. Kontraknya kasih ke aku. Kontraknya udah habis 7 tahun lalu. Di sini cuma nulis batu bangunan biasa. Gak termasuk emas. Kalian gak punya hak nutup tambang, apalagi gak boleh sembarangan ngambil emas. Udah kedaluarsa masih aja dipakai buat nakut-nakutin. Uang capek 200.000 itu mau nipu siapa sih? Tambangnya ada di wilayah desa. Mestinya ya jadi milik desa.
Kita cuma ngelakuin survei keamanan dan ambil sampel buat perlindungan. Soal lanjut nggak survei. Gimana kerjasamanya? Sesuai aturan dibicarakan lagi. Sebelum keamanan dan hak kepemilikan beres, nggak boleh ada yang masuk lubang tambang. 2 kotak segel dikirim bareng buat diuji. Desa kita miskin. Jangan sampai orang luar bawa kabur semua keuntungannya. Bagi ke tiap rumah satu bagian. Gitu aja kita dukung. Hasil tambang nggak boleh dibagi-bagi pribadi. Tenaga kerja yang sah dan perbaikan jalan bisa dimasukin ke perjanjian. Ganti rugi tanah juga bisa dibahas, tapi barangnya nggak boleh dibawa pulang. Uang pertama buat bersihin air dan nutup lubang tambang. Bayar upah warga lokal, keuangannya diawasi bank desa, kabupaten, sama pihak proyek. Aku nggak mau bagi-bagi emas. Cukuku hampir aja minum air beracun. Bersihin dulu selokan itu. Urusin airnya dulu. Stempel desa sama catatan keuangan harus dicek. Chow Tun milih ulang penghubung proyek. Emasnya ternyata nilainya gede banget. Lembaga dari kota mau lihat sampel lengkapnya. Ya udah ke kota aja. Kalau nggak ada Lu Xiaohei masuk ke tambang, desa nggak bakal kacau kayak gini sekarang. Lihat dulu hasil pemeriksaannya. Yang namanya uang jaminan masuk gunung ini semua, kamu yang narik. Tapi nggak ada 1 rupiah pun masuk ke kas desa. Ternyata uangnya nggak masuk kas desa. Pakai tanah orang buat nyari muka sendiri. Aku juga, demi... Sementara waktu, Pak Akuntan mah dicopot jabatannya, ngikutin penyelidikan selanjutnya. Aku nggak janjiin semua orang kebagian emas. Lanjut bersihin selokan beracun, tutup rapat lubang tambang lama, selama masa penyelidikan, prioritas paket tenaga kerja dari desa sini, jalan angkut yang perlu diperbaiki sekalian dibenerin. Proyek selanjutnya sesuai hukum bikin perjanjian baru sama desa. Nggak dibagi emas. Kita ngapain bantuin lu? Karena kalian dapat upah yang bersih, bukan curian biji emas. Siapa yang turun ke lubang, siapa yang jaga, siapa yang angkut bahan, semua dibayar sesuai posisinya. Mau kerja ya daftar, nggak mau juga nggak ada yang maksa. Terus ada satu hal lagi, harus dilurusin. Tambang bekas tetap ditutup sama instansi terkait, desa nggak punya hak buat ngurus sendiri. Oh, Xiaohei juga nggak. Tim investigasi cuma bertugas ngasih laporan keamanan sama sumber daya. Di bawah sini dulu ada lubang ventilasi. Terowongan itu dulu pernah longsor. Posisi di peta lama meleset. Serigala emas dulu numpuk karung obat di sini. Posisi-posisi ini lebih penting daripada garis di peta lama. Sumur lama sama jalan setapak, kamu lebih hafal yang mana? Sumur lama sama jalan setapak ke atas gunung. Dua-duanya pernah aku lewati. Aku mau jadi tukang angkut material boleh, sepatu pelindungnya ganti dulu, gaji dibayar duluan dari uang muka. Ma'am, perkiraan awal. Ini spesimen simbiosis alami yang langka. Lembaga penelitian provinsi cuma bisa ngasih identifikasi dasar. Nilai pasar dan nilai pameran yang sebenarnya harus dinilai di Bening. Rumah lelang ibu kota minggu depan ada sesi khusus mineral. Tapi tempat itu suka pilih-pilih orang. Kamu harus siap-siap. Barangnya bersih, dokumennya lengkap, udah cukup. Di Bening, bersih doang nggak cukup. Ada yang mau lihat kotaknya, harus daftar dulu, nggak ada tanda tangan, siapapun nggak boleh pegang, inget. Ingat kapanpun nggak boleh nyerahin kotaknya ke orang yang nggak ada tanda tangannya. Segel dulu. Cuma bersihin lumpur di permukaan, nggak dipotong, nggak dipoles. Tekanan air dijaga paling rendah. Cabang emasnya nggak putus? 2 rumpun bisa dikirim sebagai spesimen alami buat penilaian. Dinding batang utamanya tetap di tempat aslinya. Dua rumpun, 400.000. Dari tambang di kampung, dikasih harga segitu udah lumayan. Masuk rumah lelang masih bayar biaya sama asuransi. Belum tentu laku dijual. Cuma dari bentuk kristal sama hubungan simbiosisnya, 400.000 itu nggak masuk akal. Orang riset nggak ngerti pasar. Emas alami dihitung per gram. Fluorid malah lebih nggak berharga. Nggak jadi jual. Kanal premium di Bening semua kanal kita hari ini nggak jual. Kedepannya mungkin nggak ada yang mau nerima. Ya biar yang beneran ngerti yang Asuransi truk biasa nggak cukup. Perusahaan pengiriman barang berharga juga tiba-tiba nolak.
Lembaga penelitian bayarin dulu, catat ke anggaran proyek, nanti pas laku, baru dihitung. Di depan lagi ada penutupan jalan karena konstruksi. Kayak ini sengaja ngeblokir kita, kayak ada yang mau nyusahin, jangan asal nuduh kalau nggak ada bukti. Kita lewat jalur kargo aja. Turunin barang lewat gudang, tukang antar nggak boleh masuk ruang utama. Kita udah booking khusus, asuransi sampelnya juga ada. Nama kamu nggak ada di daftar yang booking. Barangnya taruh dulu, tunggu kabar. Orangnya nggak masuk, barangnya juga nggak ditinggal. Orang desa yang lagi cari emas juga mau ikutan lelang kelas atas. Aku mau ketemu penanggung jawabnya. Itu Bening, nggak semua orang bisa masuk. Pak Shu, akhirnya datang. Highly Collection Agency. Batu tambang yang digali dari desa kayak gini. Asal-usulnya nggak jelas. Kualitasnya nggak ketahuan. Berani-beraninya kirim ke tempat khusus. Haha. Nggak ada surat peninjauan resmi, nggak bisa masuk. Ini barang rekomendasi dari lembaga riset. Masih kurang jaminan internal dari rumah lelang. Di sini ada aturannya. Kalau nggak ngerti, jangan bikin malu aja. Kalau kita lawan, mereka malah punya alasan buat nahan barang. Tunggu. Siapa bilang nggak ada surat peninjauan? Passion, barang ini belum bayar deposit. Catatan asal-usulnya, penyegelan tingkat kabupaten, penilaian awal dari lembaga riset juga ada. Bisa pakai prosedur pengajuan sementara. Nilai sampelnya dulu, baru putusin mau masuk atau enggak. Passion. Rumah lelang itu bukan pos bantuan sosial. Penilaian teknis cuma lihat barangnya. Atau jangan-jangan Pak Su udah ngegantiin para ahli buat ngecek. Biaya pengajuan dan asuransi tambahan 10.000. Uang tunai kita nggak cukup. Kayak pakai dana cadangan transportasi yang udah disetujui lembaga riset. Pinjamannya digabung sama bukti penyelesaian proyek. So, nggak boleh ada uang pribadi yang dipakai duluan. Bahkan kalau udah masuk pintu, nggak ada yang berani rebutan sama aku. Barangnya aja belum ditampilin, kamu udah takut duluan. Semua direkam kamera. Setiap pembersihan atau pemindahan harus dicatat dulu. Bentuk simbiosis alaminya lengkap. Jarang banget ada di pasar terbuka dalam negeri. Tutup jalur barang, tambah 2 orang jaga pintu. Peninjauan awal lulus, disarankan masuk lelang khusus. 2 lot 1 juta itu, semua buat aku. Ini, kamu bawa uangnya pergi. Nggak ada yang nyari masalah di belakang. Jadi bilangnya nggak ada yang mau. Sekarang 100 juta. Pembeli dari Bajnin, asuransi pengiriman, semua ada di lingkaran aku. Awal kamu nggak jual, besok satu kontrak aja nggak bakal ada yang tanda tangan. Penilai cuma ngekonfirmasi status spesimen. Jual atau enggak, gimana caranya? Itu urusan kamu. Ya udah, lelang aja terbuka. Kamu bakal nyesel. Kadar emasnya bukan daya tarik utamanya. Renting emas dan kristal ungu tumbuh bareng di celah alami. Bentuk keseluruhannya hampir gak ada kerusakan. Kolektor ngajuin penawaran lewat telepon. Museum dan lembaga riset juga udah ngajuin permohonan. Besok sore, lelang khusus. Mulai sekarang, harga pembukaan 200 juta. Over 100 juta. Miliar. Harga gila. Nawaran telepon 1,2 miliar. Verifikasi jaminan dulu.
Tambah kursi remote. 155 Malin. Oh, itu doang bisa laku segini? Bukan batu biasa. Ini spesimen alam yang nggak bisa ditiru. Coba yuk, Milia. Penawaran telepon, 2 familiar. Museum Mineral Selatan mundur. Reward 8 miliar. Suap Mas Bamilia pertama. Udah lewat batas otorisasi sementara. Transportasi sama asuransi masih nambah lagi. 3 miliar kedua. 3 miliar ketiga. 3 miliar. Duduk. Jangan nabrak orang. Spesimennya bakal dipajang jangka panjang, dibuka untuk riset, dan dicantumin asal-usulnya. Iya. Dana penanganan sama dana upah lokal masuk ke rekening khusus sesuai perjanjian. Telusuri latar belakangnya, kendaraannya, penjualnya, sama semua jalur pasokan. Ada yang kesekaparin mitra buat blokir dia. Suruh dulu. Kalau nggak yakin, jangan kasih dia ke Tenara lagi. Kedepannya kalau ada sampel yang butuh penilaian standar, bisa langsung hubungi. Makasih hari ini. Aku cuman nggak mau barang bagus dirusak sama orang-orang di pintu masuk. Judan Jun nggak bakal diem aja. Syarat penyelesaian perlu dicek ulang. Bukan masalah dananya. Beberapa lembaga sekaligus ngajuin audit risiko ulang. Mobil yang tadinya udah dipesan tiba-tiba nggak bisa dikeluarin. Dia cuma ngomong satu kalimat, semua pintu di Bening ditutup. Nggak semuanya. Cuma pintu yang bisa dia jangkau. Susah mau nerima kalian hak jual eksklusif sampel dari luar area Duan Liuan. Begitu tanda tangan, transportasi bank dan asuransi langsung pulih. Syaratnya apa? Hak jual, hak nentuin harga, dan hak beli prioritas, semuanya jadi milik keluarga Shu. Kalian cuma bertugas cari barangnya, bikin kita turun ke lubang taruh nyawa. Dia di kantor duduk manis bagi-bagi hasil. Memang itu aturan main di Bening. Kalau gitu aku nggak mau ikut aturan Bening. Soal emas alami level biru, lokasinya di provinsi sebelah, Kabupaten Shuangling, Ngarai Wuya. Di lereng Luokuang, perkiraan 3-1-400 butir. Risikonya? Lubang lama ambruk. Warga rebutan. Urusan lintas provinsi ribet. Izin penyelidikan lintas provinsi susah diurus, jendela waktunya juga pendek, makin susah diurus, makin nggak sempat keluarga Shu nutup aksesnya. Lembaga riset bisa kasih jaminan teknis, harus ada persetujuan dari Dinas Pertambangan setempat, sampel diperlakukan sesuai aturan daerah. Lu Xiaohe, di Bening kalau nggak ada restu dari aku, kamu nggak bakal bisa ngirim 1 truk baja pun keluar. Kalau gitu beli aja di luar Bening. Kabupaten Shuangling setuju dulu buat inspeksi lapangan. Persetujuan resmi nyusul di perjalanan. Penyelidikan gabungan lintas provinsi cuma buat survei, bukan berarti boleh ngambil emas. Semua sampel dicatat di lokasi, dinas terkait setempat, yang mutusin mau dikeluarin atau diapain. Kamu nggak bisa anggap info sistem sebagai izin tambah. Ikut prosedur aja. Tetua ulah orang keluarga Shu. Ada bukti, jangan asal nuduh. Alih sekarang setiap kali keluar, 2 orang saling periksa, ya. Siapa yang ambil? Di mana ngambilnya? Kenapa ngambil? 1 aja nggak boleh kurang. Ada yang dari gunung itu ada emas, udah pada nyusup ke lubang lama. Kabupaten cuma izinin kalian buat cek risiko ambruk, nggak izinin gali. Lihat lokasinya dulu.
Mereka beneran ngejar kita? Udah lewat batas provinsi, mereka nggak semudah itu nutup jalan lagi. Tapi bisa bikin masalah. Oke. Semuanya turun. Lubang lama nggak ada penyangganya. Nggak boleh ada yang masuk. Tidak bakal mesin gede buat rebut emas. Mereka lagi rebutan. Ngapain sih nahan kita? Rebut! Kita ini ngecek longsor sama sumber daya yang kebuka? Bukan mau ngurung gunung. Siapa yang sekarang masuk lubang? Terus, kenapa? Mobil evakuasi aja nggak bisa naik ke atas. PCA, daftar yang disetujui sama catatan lapangan ada di sini semua. Penyangga kayunya patah. Semua mundur. Pegangan aku. Mundur ke kanan. Masih mau rebutan masuk nggak? Semua mundur keluar garis pengaman. Lerengnya miring ke arah dalam lubang lama. Tahan dulu pintu masuknya. Ambil sampel perlapisan garam. Lapisan pertama kuarsa sama magnetit. Lapisan kedua ada bintik emas yang sama. Lapisan ketiga jangan disentuh dulu. Sumber dayanya udah kebuka. Di lokasi ada risiko rebutan sama longsor susulan. Ambil yang udah longgar aja. Sampel yang mungkin bakal diambil orang atau ketimbun. Jumlah, lokasi, sama beratnya dicatat semua. Foto dulu posisi aslinya. Coba boleh perluas penggalian? Benda purbanya sementara stabil. Pertahankan tekstur alaminya. Bersihin lapisan yang longgar aja. Totalnya 306 keping. Yang lihat dapat bagian, kok semuanya dimasukin kotak sih? Ini sampel perlindungan yang diawasi kabupaten, bukan punya pribadi kita. Pengujian, penanganan, sama hasilnya gimana? Semua sesuai yang disetujui. Biaya sama dana penanganannya dibayar Kabupaten Suangling, sesuai persetujuan. Retakan di atapnya bergerak lagi. Tutup dan padatin. Semua mundur! Semua mundur ke lereng keras sebelah kanan. Pegang aku! Turun ke jurang! Dua anak aman. Minta segera ditutup total lereng tambang lama Ngarai Gaga. Setuju ditutup, nggak boleh ada yang masuk lagi. Sampelnya dipegang sementara sama tim investigasi, dikirim ke Bening buat diuji. Segelnya utuh. Biaya penanganan sama hasilnya dibayar Kabupaten Suangling sesuai persetujuan. Aku ikut jaga di mobil. Alatnya lagi perbaikan sementara, buat sementara nggak bisa diuji. Alatnya juga lagi diperbaiki. Barang berharga sementara nggak diterima. Bookingnya tadi dibatalin dulu. 300-an biji emas kecil, kalau dihitung dari harga emas, paling cuma 600 juta, jual ke gue, urusan sebelumnya dianggap beres. 16 juta kayak kita nggak pernah jualan aja. Lu bilang barang yang nggak berharga. Terus, kenapa lu berani taruhan soal pengujian sama pengiriman? Nggak, karena gue mau lu ngerti. Harga barang itu ditentukan sama jalur distribusinya. Ya udah, biar semua orang lihat, tetap lu yang pegang kendali. Gue periksa dulu dokumennya. Persetujuan gabungan, surat transfer sama surat penyerahan, ada semua. Gue setuju buat pengujian independen. Acara kita nggak bisa jualin barang buat mereka. Buktiin dulu asal-usulnya, keunikannya, sama fakta penyitaannya. Mau kondisi berdasarkan persetujuan sama dokumen transfer, Cuma verifikasi, nggak memihak siapa. bahan laporannya udah dikirim. Langsung nyalain sekarang.
Cek dokumen dulu. Baru nyalain mesinnya, kebenaran nggak ditentuin sama siapa yang paling keras suaranya. Jangan nyalain dulu. Dokumen dicek satu persatu, bulan yang sama, selimbatun lama telah sampal. Semuanya diawasi sama Elu buat disegel. Setiap biji emas diawasi sama gue buat disegel. Mereka cuma ngerjain penyimpanan sementara sama pengiriman buat diuji. Nilai emas alami nggak cuma dari kadar emasnya, tapi juga dari bentuk alaminya, kondisi asosiasinya, sama nilai penelitiannya. Setiap biji punya catatan asal-usul yang lengkap. Selamatin orangnya dulu. Semua alat dihentiin. Kita nggak terima wawancara. Nanggung jawabnya nggak bisa Penolakan pengujian itu karena alasan teknis. Bukan. Ada yang nyebarin omongan kalau nerima sampel mereka bakal kehilangan kerjaan jangka panjang dari keluarga Shu. Sampel-sampel ini dokumennya lengkap, asal-usulnya bisa dilacak. Nilainya dari bentuk alami sama asal-usul yang lengkap. Nerima sampel mereka bakal kehilangan kerjaan jangka panjang dari keluarga Shu. Sample legal. Kenapa di Baining nggak ada yang berani uji? Minta izin buat lihat data sampel. Kirim dulu faks kualifikasi sama surat keterangan penggunaannya. Ruang lingkup penugasan sesuai persetujuan awal. Bukannya mereka nggak berani beli. Dulu yang kelihatan takut ganggu keluarga Shu. Seluruh Indonesia udah pada lihat. Sampel legal. Kenapa di Baining nggak ada yang berani uji? Lanjutin nyebari info. Kadar emasnya biasa aja. Lembaga profesional nggak dengerin gosip soal kadar. Mereka cuma butuh nomor seri, foto, sama catatan kondisi aslinya. Nggak ada izin dan nggak jelas kegunaannya. Nggak masuk gudang. Aku kasih harga lebih tinggi dari yang lain. Harga tinggi belum tentu legal. Sampel penelitian, koleksi spesimen, bahan baku kerajinan, dipisah penanganannya. Boleh dipisah kategorinya, tapi ruang lingkup penanganannya tetap sesuai mandat dari kabupaten. Dokumen lengkap, lanjut ke tahap verifikasi berikutnya. Gak ada dokumen, nggak masuk penanganan. Emas butir kayak gini, cuma bentuknya bagus. Kadar belum tentu tinggi. Siapa yang beli, siapa yang rugi. Banyak sampel yang tingkat keasliannya tinggi, bekas gesekannya utuh. Nomor berurutan dari lokasi yang sama. Nilai penelitiannya tinggi banget. Yang kategori kerajinan, kita beli per kelompok utuh. Yang paling besar beberapa butir, kami minta buat koleksi dan pajangan. Permintaan dari lembaga penelitian, pertahankan sampel seri dari parit eksplorasi yang sama. Penawaran putaran pertama udah tembus 600.000. Tentukan dulu ruang lingkup penanganan awal sesuai mandat, tangani 120 butir. Unit putaran pertama, laku 900.000. Dana udah masuk ke rekening pengawas. Dana masuk ke rekening pengawas. Setelah Kabupaten Shuangling konfirmasi baru diselesaikan sesuai persetujuan. Ditahan dulu, nggak dijual. Siap buat kajian tingkat provinsi dan pameran berikutnya. Sampel lainnya diidentifikasi bertahap, biar nggak ganggu harga sekaligus. Prosedur penanganan putaran pertama dinyatakan sah. Kabupaten udah konfirmasi prosedur putaran pertama sah. Antrian putaran kedua udah penuh sampai bulan depan. Lo kira udah masuk TV, bisa lawan keluarga Shu di seluruh industri? Aku nggak lawan siapa-siapa. Aku cuma bikin barang jalan sesuai aturan. Depan macet total. Poros rodanya rusak. Hari ini nggak bisa dipin. Dua-duanya rusak barengan? Bohong banget. Pak Lu, acara diskusinya mulai jam 11 kan? Jalan macet gini, kereta api aja nggak bakal kejar. Aku bawa orang dorong mobilnya ke got. Siapa yang duluan rusak mobil, dia yang dianggap bikin keributan. Segelnya utuh. Serahkan hak jual sampel dari area luar Duan Liuan. Mobil, ke depan bentar. Lagi beres. Bilang ke Shu Tianjun, jalan bisa ditutup, tapi barang nggak bisa ditutup. Catat plat nomor dan nama sopirnya, terus lapor polisi. Hubungi lagi stasiun pembelian. Di gudang timur ada kereta, ekspres bawa kargo berharga.
2 jam lagi gerbong ditutup, cuma sisa 1 slot kosong. Siapkan dulu surat permohonan sama petugas pengawalnya. Gorong-gorongnya putus, truk nggak bisa lewat. Motor jalur lain minimal 4 jam. Balik lagi ke stasiun. Ngira deh, mana? Haha, aku nggak bakal lewat jalur kalian lagi. Oh nih, surat permohonan sama petugas pengawal udah siap. Jalan darat nggak bisa. Ya, ganti ke jalur yang bisa dilalui negara. Sampel ini udah didaftarin buat penelitian tingkat provinsi. Cuma dikirim ke titik penerimaan hailing, biaya, pengawalan, sama tanggung jawab. Semua diurus sesuai prosedur kargo berharga kereta api. Nomornya sama, segelnya cocok. Ajukan penambahan gerbong sementara lewat jalur ekspres Beining ke hailing. Beneran bisa dikirim. Ikut aturan aja. Lebih kuat dari truk siapapun. Ini barang pribadi, nggak boleh naik kereta negara. Terdaftar di stasiun pembelian provinsi, diterima tim pengiriman provinsi, biayanya udah masuk. Mau nahan? Tulis dulu nama sama instansi. Truk pasir pelan-pelan aja dibenerin. Masnya duluan jalan. Segelnya utuh. Sampai tepat waktu. Nomornya cocok sama catatan keberangkatan. Janji temu pemeriksaan gelombang kedua udah dikonfirmasi. Mohon kerjasama buat penyelidikan kasus sengaja macetin lalu lintas. Sampelnya sampai hailing tepat waktu. 2 sopirnya juga lagi diperiksa. Transportasi nggak bisa dihalangin. Ya, diteken harganya. Kalian nggak nurunin harga, ya kita tunggu dulu aja. Mereka beneran mulai bakar duit. Keluarga Su, potong harga batu, berlapis emas, sampai murah banget. Pelanggan bilang kalau kita nggak nurunin harga, Ya biarin aja mereka biaya gudang, asuransi, sama pemeriksaan tiap hari keluar. Keluarga Shu jual, stok lama. Kita jual yang ada koordinatnya, ada rekaman pengambilannya. Spesimen alami dengan nomor seri sendiri, ngejar harga murah sama dia itu cuma narik diri kita ke lumpur. Kotaknya kuat, tapi cuma nulis berat. Bentuk kristal, serat, sama tingkat keutuhannya beda. Kalau ditaruh barengan dari luar kelihatan sama. Kegunaannya nggak dibedain lagi, cuma bedain levelnya aja. Berdasarkan keutuhan kristal sama tekstur mineralnya, dibagi 3 kelas. Setiap butir harus difoto ban lokasi asalnya, foto diperbesar sama nomor aslinya, ditampilkan sendiri-sendiri. Kotaknya 5 kali lebih mahal dari sebelumnya. Pembeli kelas atas, mereka bayar, bukan harga murah. Dia harus tahu kenapa cuma dapat 1 butir. Tarik tawaran, turunin harga, tambah reservasi sampel penelitian lanjutan, dengan hak kepemilikan yang sama. Apa boleh nggak diturunin, tapi nomor unik sama sertifikat asalnya harus tetap ada. Hahaha. Keluarga Su jual rugi buang stok, kita malah kebanjiran order. Info Intel Emas Murni kelas ungu, 80 km barat daya Baknim, di bawah tambang eksplorasi terbengkalai punggung Bukit Merah, jalur angin ganda, kelompok kristal emas murni yang tumbuh bareng fluid ungu, perkiraan 30-40 kelompok kristal utuh, dalam 6 hari air rembesan bawah tanah bakal banjirin rongga utamanya. Jalur angin ganda udah mati lebih dari 10 tahun. Masuknya gampang, keluarnya susah. Urusan surat menyurat beresin besok pagi. Lusa baru masuk gunung. Daftar izin sama peta evakuasi udah lengkap. Klausul perlindungan darurat juga wajib lapo dulu sebelum ekstraksi. 2 tahun lalu 2 orang masuk, nggak pernah keluar lagi. Itu dalamnya seberapa? Jalur utama 42 meter. Tes dulu, baru alirin udara. Tuksinya stabil, boleh alirin udara. Aku sama Lu Xiaohai turun duluan. Sisi kiri longgar, tahan dulu. Segmen pertama aman. Gelombang kedua tuh. Siap, turun sesuai daftar nama. 1 orang jaga mesin bor. 1 orang jaga lampu deteksi. 1 orang jaga jalur mundur. Sisi kiri itu urat fluid. Targetnya harusnya nempel di lubang hidrotermal dekat patahan. Di belakang ada rongga. Air udah masuk. Nyalain pompa pembuang. Lubang pertama, masuk pelan-pelan. Ada serpihan, fluorid ungu. Lubang kedua isinya cuma air lumpur. Lubang ketiga miringin dikit ke bawah. Tahan! Ah! Tekanan air di rongga kebangetan tinggi. Nggak bisa langsung bobok temboknya. Pasang pipa pengalir, batasi tekanan per segmen. Airnya lagi turun. Tapi suara retaknya belum berhenti. Listrik karangan udah disambung. Kipas sama pompa, nggak boleh mati. Lubangnya geser 1 meter ke kanan, hindari retakan utamanya. Potong pelan-pelan, lihat dulu reaksi celah batunya. Di bawah udah keikat beban berat. Mesin pengirim bubur udah hampir nggak kuat.
Hentikan mesin pengirimnya. Jangan ada yang narik paksa. Kabel utama lepasin 10 senti. 2 kabel samping masing-masing. Tarik 5 senti. Ada emas yang tumbuh baru. Periksa dulu tanah yang baru masuk. Di bawah kaki kosong. Jangan gerak. Tarik talinya. Seluruh permukaan itu fluorid ungu sama emas alami yang tumbuh bareng. Permukaan tumbuhannya utuh. Satu aja nggak boleh disentuh. Yang cocok ada 32 rumpun. Dinding kristal utama nggak diganggu. 10 rumpun di bagian luar yang longgar alami, airnya naik. Minta izin pengamanan darurat buat diambil. Disetujui. Maksimal 32 rumpun. Satu-satu didata dan disegel masuk kotak. Dinding kristal utama nggak diganggu. Jalankan sesuai batas 32 rumpun. Selain itu, semua nggak boleh disentuh. Cuma pegangin dan angkatin, aku ngerti. Sampel nomor 1 posisi, berat, sama fotonya lengkap. Kelompok ke-32 selesai. Cukup. Semua mundur. Kirim dulu ke gudang pengawas, sertifikasi dulu, jangan bahas harga. Kotak manapun yang mau dibuka, dipindah atau dikeluarkan, harus tanda tangan 3 pihak. Silakan. Rumpun terbesar udah disertifikasi, nggak ada masalah. Kami kasih 1,2 miliar per kotak. Museum Provinsi 600 juta, kawasan kerajinan 500 juta, 4 pihak total 3,1 miliar. Semuanya per kotak. Yang satu mau yang terbesar, yang satu mau kirim lebih banyak. Gimana baginya? Nggak diambil semua, cuma kirim 6 rumpun sebagai sampel perwakilan. Kota Shanghai 2 rumpun. Dalam provinsi buat verifikasi ulang 2 rumpun. Rangka baja sama pengikat lapisan kedua udah beres. Sisanya 26 rumpun tetap dikunci di gudang, nggak boleh ada yang sentuh. Info emas alami, kelas emas murni. Lokasinya, Ngarai Yingzhe, Kabupaten Wukuan. Hari banjir ketiga di Dering Utara. Hujan deras ngerontokin sabuk kerikil emas murni kadar tinggi. Estimasi 18-24 kg. Dalam 3 hari, banjir bandang berikutnya bakal nutup lagi. Risiko. Batu longsor, lubang peledakan lama yang longgar, air tambang naik lagi, instansi provinsi lagi, kekurangan stok, spesimen emas murni alami ukuran besar dari Danau Kehu. Ada petunjuk baru. Di Ngarai Yingzhe baru aja longsor 1 lereng. Tempat itu pernah disurvei biji molybdenum. Lubang peledakan sama tambang lama, nggak ada yang ditimbun. Tanpa izin lokal, nggak ada yang boleh masuk. Urus prosedur dulu. Ajukan atas nama lembaga penelitian buat investigasi gabungan pasca bencana. Arsip survei lama udah ditarik keluar. Personel, peralatan, sama rencana keselamatan langsung difaks. Izin masuk sementara dikeluarkan duluan. Cuma boleh investigasi lapisan yang kena banjir, nggak boleh meledakan atau menggali batuan ini. Kalau nemu sumber daya yang berisiko hilang, lapor dulu baru ditangani. Jalan 3 hari. Perjalanan aja butuh 1 hari. Siapa yang ninggalin tim sendirian? Langsung dicabut izinnya. Berangkat sekarang. Aining, nggak bakal nahan kamu. Kamu tinggal nyusup ke lembah. Kali ini di tengah nggak ada kampung, nggak ada warung. Coba aja siapa yang mau bukain jalan buat kamu. Memutar butuh 5 jam. Lewat jalur kecil. Depan itu area peledakan lama, meleset setengah meter dari jembatan putih aja bisa ambles. Kendaraan rantai di depan, SUV di tengah, mobil sampel kosong di belakang. Kendaraan gunung ini bukan punya kalian. Jalur investigasi sementara. Kendaraan yang nggak berkepentingan nggak boleh masuk. Benar nggak takut mati? Jangan ngebut, ikutin tanda aja. Kiri itu lapisan timbunan tambang lama, mobil naik ke situ langsung amblas, nempel tebing kanan pelan-pelan lewat. Di bawah air ada rel putus sama pipa bor bekas. Posisi ini. Dasar kerasnya nyambung terus. Masih aja nggak hilang-hilang. Jangan dianggap, kerjain yang bener dulu. Jauh-jauh datang cuma buat gali lumpur. Bos lu lagi frustasi duit ya. Hahaha. Nampan pertama, nggak ada emas alami. Zona pasir berat geser ke utara. Banjir pernah nubruk dan muter-muter. Material berat lebih gampang tenggelam ke parit survei lama di bawah. Posisinya masih dalam area yang diizinkan, nggak bisa bersihin secara protektif dulu. Lampu deteksi stabil, nggak ada reaksi gas beracun. Di bawah ada balok kayu yang udah lapuk. Mending pakai bego langsung. Kan lebih cepat. Bibir kayu nggak boleh diganggu. Lubang lama juga nggak kuat kena getaran. Itu cangkul aja, orangnya keburu ketimbun duluan. Iya. Pernah dapat 300 juta sekali. Harus beneran ngaku jadi dewa emas. Hahaha.
Arahnya nggak salah, saluran utamanya masih di bawah. Berhenti! Pasang penyangga dulu! Biar bebannya stabil, lanjut angkat embernya. Keluar! Di lapisan permukaan muncul butiran emas gede. Ada risiko rebutan di lokasi dan banjir bandang luhur. Disetujui pengamanan terbatas dengan batas waktu. Nggak boleh lewatin patok batas dan bibir bawah balok lapuk. Batu induk nggak boleh disentuh sama sekali. Beneran sarang emas semua. Jangan gerak. Maju dikit lagi. Aku foto sekalian sama tangnya biar jelas. Merusak kabel pengikat, udah dicatat di lokasi. Ember kecil cuma bisa bersihin lapisan gembur yang udah kebuka banjir. Kalau kena batu di bawah balok lapuk atau batu induk asli, langsung berhenti. Mulut ember masih di dalam lapisan terdorong. Berhenti dulu. Foto posisi aslinya. Foto titik berat, nomor, sama segel harus cocok satu sama. Format udah sesuai. Lanjut disegel. Wanneer niet koele ons. Matiin mesin. Retakannya lebih lebar, 1 jari dari tengah malam. Banjir bandang juga udah mau balik. Angkat ember, cabut bomba, timbun lagi lubang eksplorasinya. Nggak digali lagi. Di bawah masih ada puluhan kilo. Izinnya cuma sampai lapisan permukaan, di bawahnya lapisan induk, nggak boleh disentuh. Ninggalin emas gitu aja. Lu nggak waras ya? Nyawa sama aturan itu lebih berharga daripada nambah 1 ember. Susah, he? Siapa yang tahu kalian nggak lewatin batas, nggak pakai obat-obatan? Boleh lapor, tapi jangan main tangan. Udah dilaporin kok. Biar mereka periksa. Dapat laporan resmi pakai nama, tim investigasi gabungan di Ngarai Alang nambang lewatin batas, pakai bahan peledak sama zat kimia buat ngumpulin emas. Kalau ketahuan semua sampel bakal disita, orang-orang terkait diserahkan untuk penyelidikan. Ya mereka itu sendiri ngejar mobil terus jatuh ke lubang lama, sekarang malah mau dulu. Ikut dulu aja diperiksa, bersih itu bukan dibuktikan lewat teriak-teriak. Izin masuk sementara disetujui, daftar lengkap dokumen penyelidikan gabungan resmi, area pengambilan cuma dibatasi di dalam patok batas, lapisan gembur yang udah kebuka. Titik simpling terdekat, masih 7 meter dari batas. Nggak nemu bahan peledak atau detonator. Nggak ada juga sianida, merkuri atau asam kuat. Dan bahan kimia udah disegel. Tes cepat di lapangan nggak ada reaksi aneh. Barang bisa disembunyiin duluan. Lubang ledakan lama ada di lereng. Siapa tahu itu bikin mereka tadi malam. Dinding lubang ada rembesan air dan lumut. Tepinya juga ada retakan pelapukan dari bertahun-tahun lalu. Di peta lama ada titik lubang yang cocok. Ukuran dan kondisi pelapukannya juga sama. Waktu masuk dan patok batas. Semua terekam kamera terus-menerus. Setiap kali ambil pasir, izin, dan pengembalian. Jalur pengangkutan dan lumpurnya juga nyambung terus. Setiap kotak butiran emas bisa dicocokin, sama posisi awal dan nomor serialnya. Dokumen alatnya sementara nggak ada masalah. Lembah elang lipat itu gede banget. Mereka tengah malam langsung nemuin satu-satunya lapisan kayak emas. Nggak pakai alat deteksi besar. Nggak ada juga penambangan diam-diam duluan. Kok bisa setepat itu? Sampling efektif pertama, jaraknya nggak sampai 20 meter dari target. Pembersihan ketiga langsung dapat emas alami gede. Emang perlu dijelasin. Bukan sekali cangkul langsung kena. Posisinya disempitin sedikit demi sedikit. Batuan induk di lereng utara miring ke timur. Itu hujan deras nyerang dari celah barat laut. Pasir ringan ke bawah air. Partikel berat bakal nyangkut di titik rendah di balik air. Dua wadah pertama cuma pasir warna terang, belum masuk ke zona kaya partikel berat. Wadah ketiga magnetitnya mulai banyak. Wadah keempat mulai muncul kuarsa yang udah membulat. Sampai wadah kelima baru kelihatan butiran emas halus. Posisinya emang disempitin tahap demi tahap. Tinggi bekas air, arah lereng, permukaan kuarsa yang membulat, sama setiap titik sampling. Waktunya semua cocok sama rekaman. Kita nggak pakai alat deteksi yang merusak, cuma ngandelin kondisi tanah, aliran air, sama verifikasi partikel berat di titik utama. Kalau di bawah masih ada sumber daya, kenapa berhenti? Mulai jalan tanpa pengaman. Kalau terus dipulihkan, bisa bikin longsor. Izin darurat dikasih buat pulihkan jalan yang kebanjiran, butiran emas lepas yang mau ketimbun, batu induknya masih di dalam gunung, bukan bagian yang harus kita sentuh, omongannya enak aja, padahal cuma mau jual mahal, gunung kasih berapa? Enggak berarti orang harus ambil sebanyak itu. Kanar hulu hilir sama, nggak ada polusi bahan kimia. Sampel air hulu hilir mirip, bak pengendap, nahan lumpur keruh. Melewati batas, ledakan, pemakaian bahan kimia, semuanya nggak ada bukti faktanya. Sampel diawasi kabupaten, buat dikirim periksa. Material hasil pemulihan dirapiin dan dilaporin. Hasil kristal lumpuh yang dikirim ke Beijing Shanghai buat diuji, hasil resminya keluar. 6 kelompok sampel, semuanya murni bentukan alam. Yang paling gede, spesimen gabungan langka ukuran besar. Museum Mineral Ibu Kota Nawarin or Poisa Dr. Trilodert. Pusat riset perlindungan kota Naigin dari 5,2 juta. Tadi keluarga Su bilang nggak ada yang mau, sekarang pada rebutan. 8 kelompok disimpan buat riset sama pameran. Sisanya masuk transaksi resmi sesuai tingkat. Cantik.
Uang hasil jual, pinjam pamer, sama kerja sama teknis. Totalnya 23 juta lebih. Dipotong biaya survei, angkut, asuransi, sama pajak. Bersihnya balik 21 juta. Pak, loh. Dulu semua cuma salah paham. Kedepannya kalau ada barang, Prioritas buat kita dulu. Daftar di luar, garis antrian. mengantre sesuai aturan. Yang pernah ingkar janji, bayar dulu catatan pelanggarannya. Semua pembeli pakai satu standar arsip dan penyerahan yang sama. Uang segini. Tadi itu 10 mesin bor lagi juga cukup. Nggak dapetin itu cuma langkah pertama. Gedang, jauhi sama mobil pengawal. Masih dipegang orang lain. Bangun dulu area tambang sendiri. Mesin suhu stabil mulai uji coba. Antar muka serah terima pengawasan udah nyambung. Standar penyimpanan inti gudang dijalankan. Kedepannya, terima pesanan sesuai standar gudang kalian. Tinggi uji. Ada satu mobil servis yang nggak terdaftar. Tekanan di gudang utama abnormal. Harus segera diperbaiki. Mesinnya baru dicoba sore tadi. Pabrikan nggak mungkin kirim orang tengah malam. Apalagi nulis mesin uji. Coba jadi mesin pendingin. Kita dapat telepon dadakan. Data identitasnya. Aku cocokin sama pabriknya. Mobilnya parkir di jalan. Tunggu sinyal dari lapangan. Udah tahu ada yang aneh? Masih aja dibiarin masuk. Di luar cuma bisa buktiin suratnya palsu. Kita harus tahu mereka nyerang dari mana. Gudang inti diputus sirkuitnya sendiri. Nomor segel dan kondisi awal dicatat semua. Sekarang juga. Siapa yang nyuruh kalian ke sini? Ketua kelompoknya ngaku disuruh Xu Tianjun, bayar 50 juta dulu, barangnya puluhan miliar, dia berani hancurin cuma dibayar 100 juta. Pengakuan itu cuma petunjuk. Uang, telepon, sama surat palsu masih harus dicek. Pemeriksaan kaset asli selesai, nggak ada bekas potongan. Kaset asli disegel ulang, pemutaran cuma pakai salinan kerja. Jangan sentuh orangnya, cuma rusakin alatnya. Dan berhenti, semua pembelinya bakal nuntut dia. Titik temu sama kode bayar, cocok sama pengakuannya. Siapa yang bayar? Siapa yang kasih surat? Siapa yang perintah? Nggak boleh kurang satu pun. Kali ini dia nggak bisa kabur kan? Duluin catat semua kerugian yang bisa dihitung. Ajukan resmi sebagai materi perdata dari kasus pidana. Risiko kasus harus dinilai ulang. Cek risiko kredit. Penambahan kredit ditunda dulu. Tolong lengkapi penjelasan risiko kasus. Itu cuma anak buah yang ngarang. Sebelum hasil penyelidikan keluar, kita nilai ulang risikonya dulu. Aku suruh kamu jaga bisnis. Bukan buat nyeret keluarga masuk penjara. Kasetnya belum tentu bisa dikenali. Anak buahnya juga bisa aja ngarang. Orang uang surat palsu, sama teleponnya lagi diperiksa semua. Keluarga Xu mau pakai jaminan kerja sama. Bayar ganti rugi kerugian yang udah dikonfirmasi, dan berhenti intervensi semua. Aset lain yang masih diperdebatkan bisa dinegosiasi setelah dinilai. Ganti ruginya bisa dibahas. Kasus pidana nggak ada yang bisa hapus pakai kontrak. Yang bisa dialihin belum tentu udah balik nama. Bahas harga dulu, baru proses biaya penanganan area gudang, kerugian berhenti operasi, sama biaya pemeriksaan ulang klien, mulai dari dana jaminan kerja sama keluarga Xu buat bayar ganti rugi. Sama perusahaan transportasi sama jaringan cabang langsung, dibeli Lu Xiaoha sesuai harga penilaian pihak ketiga, uang ganti rugi cuma bisa dipotong sebagian dari harga. Mereka nyusahin kita. Mana kita yang harus keluar duit buat beli? Untung dikit, jangan sampai jadi celah buat mereka manfaatin. Ya, aku mau itu jalan yang bisa dipakai jangka panjang, bukan tumpukan utang berantakan yang nanti ribet diurus. Penyelidikan pidana lanjut terus. Xu Tianjun nggak boleh pakai ganti rugi atau transaksi aset buat tuker penghentian kasus. Dulu mereka ngomong satu kata doang. Nggak ada yang berani nerima barang, bukan buat bantu kita. Siapa yang dokumennya lengkap? Asal barangnya jelas, jalur distribusi bakal ngelayani dia. Soal Tianjun, aku nggak minta keringanan. Keluarga Xu kalah ya, kita terima. Info intelijen emas level gelap, lokasi, area pegunungan dalam selatan, Kabupaten Heilongjiang, situs tambang emas makam peti mati zaman Qing, poros utama bawah tanah 180 meter, sumber daya, urat emas primer yang tertutup, bersama artefak penambangan zaman Qing, dan ruang tambang tertutup. Dalam 7 hari, sungai bawah tanah musiman bakal banjiri poros utama. Ini bukan tambang kosong biasa, ini sumur tua sedalam 180 meter. Penyangga kayu zaman Qing udah lapuk.
Terus ada juga yang gali liar. Struktur dinding sumurnya jauh lebih rumit dari alat survei biasa, nggak bisa turun ke bawah. Kosokan udara, komunikasi, drainase, evakuasi, kurang satu aja nggak bisa berangkat. Kotak besi kayak gini, harganya bisa beli setengah jalan. Biar dia turun duluan, gantiin orang. Pas, bener-bener di bawah sumur. Salah pilih sekali aja, yang mati bisa satu tim. Aku ikut kalian. Sumur, kok agak ruang pamer? Makanya justru karena itu, harus ada yang bisa bedain biji sama artefak. Duit di gunung nggak bakal habis, nyawa cuma satu. Aku inget. Air hujan semua udah masuk ke bawah tanah, makin tenang permukaan, makin cepat mungkin naiknya air di bawah sumur. Dasar. Inti, jangan dipakai ganjel peralatan. Iya, nurutin kamu. Orang turun juga nggak bakal sampai ke lorong utama. Bersihin rintangan dulu, baru turunin gelombang kedua. Drop 30 meter. Dinding batu ayo kasih kilat. Pedang kayu sama besi jangan asal dipindah. Bisa turun ke lorong utama. Alat masih dalam batas aman. Kencangkan dulu badan kapalnya. Tambah penyangga di arah utama. Papanya nggak busuk, celah pintunya kain terlapis minyak. Jangan dibongkar paksa. Di pintu ada ukiran. Tahun Guangxu ke-24, disegel kantor resmi. Begitu ada kakek buyut kita. Topang kusen pintunya. Buka lubang dari samping, kusennya stabil. Gak ada gas beracun. Suhu di dalam lebih dingin. Cek dulu strukturnya. Dinding belakang ada urat emas keemasan. Kotak registrasi udah siap. Foto dulu badan pintunya. Terus foto warnanya. Gambar sama posisi dicatat, terus diunggah. Pencatatan udah dicek beres. Setuju dibuka segelnya? Badan pintu sama isi ruangan nggak boleh dipindah. Diteliti dulu baru dibongkar. Papan pintunya nggak usah digerakin. Pintunya lepas dari engsel. Pegangin biar stabil. Bukan gudang harta. Ini arsip tambang kuno yang utuh. Urat emas asli. Kadar emasnya tinggi banget. Benda peninggalan difoto di posisi aslinya. Urat emasnya cuma di foto doang. Jangan ada yang sentuh. Deng sebab itu. Sebelah kanan ada suara. 2 tahun nyari. Ternyata pintunya di sini, peralatan, buku catatan, emas di dinding. Semua tinggal di situ. Kalian udah lama banget di bawah tanah. Kami punya izin investigasi gabungan. Tim di atas tahu posisi kita. Turunin senjatanya, masalahnya masih bisa dibicarain. Di kedalaman 180 meter. Begitu komunikasi putus, siapa yang tahu kalian di mana? Kabel bawah putus. Nyalain winch, cadangan. Pindah ke kabel cadangan independen. Kabel cadangan belum ada respons. Stasiun geologi sama polisi. Lapor bahaya barengan. Dorong gerobak ke lorong utama. Hah? Gak mau kasih barang. Kalian semua gak ada yang boleh pergi. Lorong gelap gempa lagi. Penyangga kayunya bisa patah. Jangan sentuh bahan peledak. Jangan sentuh mobil itu. Masuk, dorong ke samping. Jaga area peninggalan. Sentuh lagi coba. Aku duluan lawan ceweknya. Mau dapat emas, buka jalannya dulu. Gerbong tambang nutupin jalan. Barang nggak bisa dikeluarin. Penyangga kayu di lorong miring, masih pada rontok. Geser setengahnya. Rantai bajanya tahan. Kalian keluar duluan. Peralatan sama dokumen tinggalin. Boleh. Tangkap ya. Semua orang ninggalin rel. Yo, hey, dengar. Ketuk pipa angin 3 kali. Oke, 3 ketukan. Orang di bawah tanah masih hidup. Keranjang penyelamat turunin sekarang. Kita di kabin utama pintu kayu tua. Siapa yang berani naik? Aku ledakin lubang tambangnya sekalian.
Sudut mati bisa aja numpuk gas, mudah terbakar lagi. Berani lo nyalain, nggak ada yang selamat. Ya udah mati bareng-bareng bang, emasnya belum diambil. Kenapa lo? Hah? Yang lo mau itu keluar hidup-hidup, bukan ikut dikubur sama urat emasnya. Taruh barangnya, masuknya masih ada jalan lain. Lu pikir aku bodoh? Ya kan? Enggak dong. Krik, krik, krik. Tadi kenapa narik aku? Peman lo ditentuin hukum. Bukan ditentuin lubang tambang busuk itu. Serahin dokumen, verifikasi bukti. Prosedur 4 juta itu aku beresin buat lo. Barangnya kan lo yang nemuin. Kalau lo diem, siapa yang tahu isi kotak kayu kurang beberapa? Dia peninggalan punya posisi aslinya, nomor rekaman video sama daftar pengawasan. Kurang satu aja, bukan aku yang untung. Semua orang yang kena pidana, benda kunonya juga nggak dijual. Buat apa? Ya, nanti ada orang yang berdiri di depan etalase. Tahu nama-nama penambang 100 tahun yang lalu itu siapa? Di mana hidup mereka? Oh. Surat mutasi massal, gimana nulisnya? Tim penyelamat bawah tanah, penjaga permukaan, sama teknisi lapangan, satu aja nggak boleh kurang. Dulu kan kita yang bantu kalian kungkung Lushan He. Sekarang kasusnya nyerempet kalian. Kenapa kita juga yang harus ikut nanggung? Keluar, sisa kerugiannya dilikuidasi sesuai aturan. Mulai hari ini, keluarga Shu nggak akan lagi pakai namaku buat nutupin masalahmu. Yang harus bayar ya bayar, yang harus diperiksa ya periksa. Beneran nggak hanya sedikit pun? Urat emasnya masih di gunung, uang ke depannya bisa dicari dengan cara yang legal. Sejarah kalau udah tercerai berai, nggak akan bisa disatuin lagi. Sekarang aku ngerasa, kamu tahu mana yang harus dimenangin, mana yang nggak boleh dijadikan taruh. Di luar ada wartawan lagi. Lu Xiaohe, kamu yang hancurin keluarga Shu. Aku bakar-bakar barang paling berharga punyamu. Tuan Xu, waktu di gudang itu nggak berhasil. Berani-beraninya balik lagi. Jangan pada deket-deket. Nggak ada yang maksa kamu, turunin apinya. Jangan sok baik deh. Shu Tianjun, berhenti. Kalau nggak ada kamu, keluarga Shu nggak bakal jatuh. Polisi! Keluarga Shu, bukan aku yang bakal. Itu kamu sendiri yang nyalain apinya sedikit demi sedikit sampai habis. Tersangka percobaan pembakaran yang disengaja, digabung penyidikannya, tanggung jawab pastinya ditentuin lewat proses hukum. Kali ini nggak bakal nyusahin orang lagi kan? Bukti udah dilengkapin, sisanya biar hukum yang beresin. Xu Tianjun udah ditahan secara resmi. Lanjut operasional sesuai kontrak perwalian, gaji tetap dibayar normal. Jalur pemisah kebakaran, dilebarin 2 meter lagi. Shift malam, tambah sekali latihan lagi, aku masih bisa jaga. Gaji tetap cair. Hari ini pulang istirahat. Rencana perlindungan Hei Longfeng udah lolos peninjauan awal. Provinsi juga minta pusat ikut serta dalam rehabilitasi area tambang emas yang ditinggal.
Bulan depan ada batch spesimen yang dikirim ke pameran luar negeri, halaman terakhir, nunggu tanda tangan kamu. Musim dingin tahun ini. Pulang nggak buat makan pangsit bareng? Pulang. Kamu mau balik? Pusat udah ada yang urus. Baiklah, biar tanah itu dapat kehidupan yang baru. Xiao Ina udah pulang. Jangan ngeblokin jalan. Di mobil ada alat-alat kerja. Kata pemerintah desa lo mau lihat sungai hantu sama beberapa lubang bekas tambang. Semua orang di desa kira lo balik buat beli tanah cari emas. Dasar sungai itu emang masih ada emasnya. Kalau paketnya, kita masih bisa deket-deket situ nggak? Aku balik bukan buat ngajak seluruh desa asal gali. Lubang-lubang ini kalau nggak ditangani, nanti banjir masuk ke sawah. Tutup dulu yang bahaya. Bersihin airnya, biar desa ke depannya nggak cari duit, pakai nyawa. Untuk kerja perbaikan, pakai orang desa dulu. Tanahnya tetap milik bersama. Aku nggak mau beli murah buat ditimbun. Dulu pernah bikin salah sama lu. Tetap boleh daftar. Ikut aturan aja, nggak diungkit masa lalu. Masih mau pergi? Kali ini nggak, di kampung sendiri aku bikin sesuatu. Zona inti diperbaiki dulu, lubang berbahaya ditimbun duluan. Jalur lama mau dibuka atau enggak, nunggu evaluasi lengkap. Buang-buang duit main lumpur. Bisa dapat berapa sih? Ujung-ujungnya mau sewa tanah kan? Iya. Tanah bersama cuma disewain, nggak dijual. Uang sewanya masuk kas desa, rumah kosong boleh daftar sukarela, upah kerja dibayar harian. Soal dana bisa dibahas, izin lingkungan nggak bisa dipotong. Kalau laporannya nggak lengkap, aku nggak tanda tangan. Air beracun aja udah pernah dibersihin, masa sungai kecil kayak gini nggak bisa. Udah pernah dibersihin bukan berarti bisa kurangin prosedur. Salju cair pas musim dingin sama air sungai musim semi harus dipantau terus. Tanah, vegetasi, sama aliran sungai semua harus dinilai. Lumpur bekas mau dibuang kemana sama titik mineral, baru juga harus ditulis jelas. Hari ini nggak tanda tangan, nggak mulai kerja juga. Tutup dulu lubang yang bahaya, terus ukur data lengkap. Pas laporannya keluar, semua orang voting ulang. Kalau beneran nggak lolos gimana? Ya cuma kerja bersihin polusi sama perbaikan keamanan. Mau dicek ya, dicek sampai tuntas. Terima titik sisa dipisah permanen. Zona wisata cuma pakai air daur ulang sama pasir edukasi dari luar. Kalau nemu titik mineral baru langsung tutup dan lapor. Pemerintah kabupaten setujui uji coba setahun. Kalau kualitas air lewat batas langsung berhenti. Ngumpulin sewa sama bagi hasil proyek bareng-bareng. Rumah kosong dikelola sendiri sama warga, pusatnya yang ngurus pelatihan sama tamu, nggak punya rumah, nggak punya tanah, tetap bisa masuk tim penyelamat sama tim Kamu nggak ambil rumah, nggak juga rebut tanah. Rezeki warga nggak bisa aku pegang semua sendiri. Beneran mau jangka panjang? Bukan cuma semusim. Biar tepi sungai tiap tahun bisa ngidupin orang. Ternakannya udah menggembung, nggak boleh deket-deket lagi. Pirik yang mengkilap, bukan emas asli juga. Umur aku segini, masih dihargai 4.000. Kamu tahu segmen sungai mana yang duluan tumbuh? Juga tahu di bawah es mana ada saluran tersembunyi. Nah itu namanya keahlian. Ada satu hal, jangan kasih tahu Shen Jiwei dulu. Akhirnya mau nyiapin kejutan yang beneran deh. Ini kamu mau bikin pameran atau mau nyenengin orang? Dia nggak suka yang gimana-gimana. Zona wisata belum lolos inspeksi, siapapun nggak boleh masuk. Terserah kamu. Biar aku lihat dikit. Kerjaan lu aja. Kalian ngapain lagi sih?
Rebangun zona wisata malam di atas es. Kurang satu penanggung jawab utama. Masuk dululah, lihat-lihat. Kamu catat semua ini. Ini bukan perjalanan aku sendiri. Kurang satu orang aja, nggak bakal sampai di titik sekarang. Dulu selalu mikir, tunggu semuanya stabil. Baru mikirin urusan sendiri. Gunung nggak mau nunggu. Manusia juga nggak seharusnya nunggu terus. Kedepannya, masih mau jalan bareng aku nggak? Siap-siap selama ini. Cuma segitu kalimatnya. Aku emang nggak jago ngomong. Terus kamu bisa apa? Bisa beresin keuangan. Bisa nentuin jalur. Bisa sebelum turun ke lubang. Ngecek lagi tali pengaman kamu. Juga ingat kamu nggak suka yang basa-basi. Terus asal-usul cincinnya